makam seniman dan budayawan Giri Sabto Imogiri, Kabupaten Bantul. Ya, Gundala Putra Petir adalah tokoh superhero karya Hasmi yang pertama kali muncul dalam bentuk komik pada tahun 1969. Ide kekuatan Gundala yang berupa petir terinspirasi dari tokoh legenda Jawa yaitu Ki Ageng Selo yang mampu menangkap petir. Sedangkan desain fisik dan kostum Gundala terinspirasi dari sosok The Flash, karangan Gardner Fox yang diterbitkan oleh DC Comics. Iya, dan karya Hasmi itu pemirsa mewakili keragaman tokoh superhero lokal yang sempat berjaya di zamannya ya. Karena selain Gundala Putra Petir, ternyata banyak tokoh superhero serupa pemirsa yang diciptakan komikus tanah air antara tahun 60-an sampai 70-an. Tepat tengah hari, jenazah Haria Surya Minata atau lebih akrab dikenal dengan nama Hasmi, komikus Gundala Putra Petir, dimakamkan di Kompleks Makam Seniman dan Budayawan Giri Sabto Imogiri, Kabupaten Bantul. Istri almarhum Hasmi, Murjiati, serta dua putrinya, Ainun dan Batari, tak kuasa menahan tangis. Ratusan seniman, budayawan, dan penggemar komik Gundala Putra Petir mengiringi peti jenazah ke liang lahat. Gundala Putra Petir adalah tokoh superhero karya Hasmi yang pertama kali muncul dalam bentuk komik pada tahun 1969. Ide kekuatan Gundala yang berupa petir terinspirasi dari tokoh legenda Jawa Ki Ageng Selo yang mampu menangkap petir. Sedangkan desain fisik dan kostum Gundala terinspirasi dari sosok The Flash, karangan Gardner Fox yang diterbitkan oleh DC Comics. Gundala pernah difilmkan pada tahun 1980-an. Gundala adalah sosok superhero jelmaan Sancaka, seorang peneliti jenius yang menemukan serum anti petir. Patah hati karena diputus cintanya oleh sang kekasih bernama Minarti, Sancaka berlari dalam galau di tengah hujan. Kemudian tersambar petir dan mengalami koma. Dalam keadaan koma, Sancaka diangkat ke sebuah planet yang dikuasai oleh Kaisar Krons. Sancaka pun diangkat sebagai anak dan diberi kekuatan super untuk mengendalikan petir. Dan tentunya digunakan untuk melawan kejahatan. Tak hanya Gundala, almarhum Hasmi juga menciptakan banyak superhero, di antaranya Sembrani. Tokoh Sembrani pertama kali muncul dalam serial Gundala 1000 Pendekar, tahun 1974. Kekuatan Sembrani adalah dapat menetralisir medan magnet, listrik, bahkan zat beracun. Selain itu, Sembrani juga memiliki kemampuan untuk terbang yang membuatnya semakin sulit dikalahkan. Kekuatan Sembrani diperoleh dari kalung warisan seorang panglima perang. Kalong, tokoh komik buatan almarhum Hasmi muncul pertama kali pada komik Kalong Anak Kelelawar tahun 1972. Pahlawan super cilik ini kebal peluru dan senjata tajam, bisa pula terbang dan dapat berkomunikasi dengan hewan. Kemampuan Kalong berasal dari sebuah benda ajaib yang didapat dari seorang raja bernama Samheret yang ditemuinya di ujung gua. Pangeran Melar. Pangeran Melar pertama kali muncul pada sebuah serial berjudul Gundala, Perhitungan di Planet Kofox, tahun 1969. Kekuatan Pangeran Melar adalah elastis. Dia dapat memelarkan tubuhnya hingga batas-batas tertentu. Maza. Maza juga adalah salah satu superhero Indonesia buatan Hasmi. Maza pertama kali muncul pada tahun 1968. Maza memiliki kekuatan besar dan memiliki dua pisau belati yang dapat mengeluarkan jin. Jin yang akan tunduk pada semua perintah Maza. Nama jin itu adalah Jin Kartubi. Godam manusia besi. Superhero ini adalah teman Gundala yang memiliki kekuatan hampir sama seperti Superman. Kuat, kebal, dan bisa terbang. Kekuatan Super Godam berasal dari pakaian dan jubah saktinya. Tokoh Godam diciptakan komikus Widodo Nur Slamet. Komik pertama Godam berjudul Memburu Doktor Setan dibuat tahun 1969. Merpati. Merpati adalah karakter komik buatan Haria Suryawinata.
Merpati pertama kali muncul pada tahun 1977. Nama asli Merpati adalah Sedah. Diceritakan Merpati adalah istri Gundala sang putra petir. Merpati mampu terbang dan menentukan atau mendeteksi arah. Merpati juga punya kemampuan bela diri. Kemampuan ini didapat Merpati dari ramuan ajaib yang dibuat oleh Ratu Merpati. Ada lagi Santoro, pahlawan super yang ahli membuat serta memainkan senjata tajam. Aquanus, tokoh komik yang dibuat oleh Widodo Nur Slamet sebelum Godam. Sesuai namanya, Aquanus mampu bernafas di dalam air, juga mampu memancarkan sinar dengan daya hancur yang sangat tinggi. Aquanus tidak berasal dari bumi, melainkan dari planet Ziba. Superhero berikutnya adalah Volt. Kekuatan Volt adalah mampu menyerap energi listrik di sekitarnya, lalu mengubahnya menjadi senjata yang mematikan. Nah, Wah, keren-keren ya tadi ya. Keren Superhero juga superhero-nya. Nggak kalah sama yang luar negeri Iya, punya. Makanya ini nih kayaknya harus istilahnya Dilestarikan. dilestarikan lagi Betul, dibudayakan. dibudidayakan bisa ya. Bener. Kemudian dipertahankan Biar dan makin kemudian menjamur dibuat juga nih. Nggak, dan yang paling Iya, penting tuh biar lokal-lokal. nanti anak-anak muda atau generasi muda selanjutnya tuh nggak lupa gitu. Oh, kita tuh punya Nggak. cerita Gundala Putra Putri.